Anda menyaksikan CNN Indonesia Top Update bersama saya Maggie Kalista. KPU daerah mengumumkan pendaftaran calon kepala daerah untuk daerah DKI Jakarta sendiri. KPU Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat Cagup dan Cawagup mulai Selasa 27 Agustus hingga Kamis 29 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terbaru jelang pendaftaran calon kepala daerah, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di KPUD DKI Jakarta. Selamat pagi Irin, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi para calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan apakah benar Anies Baswedan akan mendaftarkan diri di KPUD Jakarta esok sore? Ya, selamat pagi Maggie. Kalau Anda bisa melihat, sebelumnya saya ingin menunjukkan kepada Anda situasi dari KPUD sendiri seperti apa. Persiapannya saat ini sampai sekarang masih terus dilakukan oleh pihak KPUD sendiri. Dan nanti pukul 1 siang kami dari seluruh media yang akan meliput esok hari akan diadakan briefing oleh pihak KPUD DKI Jakarta sendiri untuk mengetahui bagaimana nanti proses-proses esok hari, alur-alur pendaftaran esok hari yang akan dijalani oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta yang akan mendaftar di KPU DKI Jakarta sendiri. Nanti kalau dari sebelah sana bisa Anda lihat itu adalah pintu masuk dan kemudian ada panggung di belakang saya dan kursi-kursi yang sudah disediakan. Dan Maggie, memang untuk pendaftaran esok hari akan dimulai sejak pagi hari sendiri. Dari pihak KPUD DKI Jakarta sendiri mengatakan bahwa mereka akan membatasi setiap pasangan calon kepala daerah dan baik itu gubernur dan wakil gubernur yang akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta sendiri akan dibatasi jumlah pendukungnya, yaitu masing-masing kandidat hanya diperbolehkan membawa 150 orang dan tidak boleh mengadakan iring-iringan karena seperti yang kita tahu wilayah Salemba ini adalah salah satu wilayah yang cukup padat terutama di hari kerja sehingga dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas atau mobilitas dari pengendara lain atau pengguna jalan lain. Karena sampai sekarang dari pihak KPUD sendiri belum memastikan apakah akan ada rekayasa lalu lintas pada saat setiap pasangan calon yang akan melakukan pendaftaran. Untuk pemberkasan sendiri memang sejauh ini yang kita dapat informasi tentu saja selain surat kelakuan baik atau surat catatan kriminal seperti itu yang harus dibawa oleh masing-masing pasangan calon yang akan mendaftar sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur, juga surat dukungan dari partai pengusung yang harus dibawa oleh pasangan calon tersebut sebagai pemenuhan administrasi yang diberlakukan oleh pihak KPU DKI Jakarta sendiri. Dan juga sehari setelah pendaftaran maka setiap kandidat harus melakukan tes kesehatan yang dari pihak KPUD DKI Jakarta sendiri sudah menunjuk Rumah Sakit Tarakan untuk melakukan tes terhadap setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju sebagai kandidat kepala daerah, terutama kepala daerah di DKI Jakarta sendiri, Maggie. Jadi persiapannya memang masih terus berjalan dan informasi apakah Anies Baswedan akan mendaftar esok pagi sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi yang jelas, tapi memang dikabarkan salah satu partai yang akan membawa Anies atau mengiringi Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta sendiri adalah selain partai pengusung tentu saja yang sudah memiliki suara besar yang akan mengusung Anies Baswedan, yaitu Partai Buruh. Dan memang Partai Buruh mengatakan akan mengiringi Anies Baswedan, mengantar Anies Baswedan untuk mendaftar esok hari di hari pertama pendaftaran dibuka pada pukul 10 pagi seperti itu. Walaupun seperti yang kita tahu dari Partai Buruh sendiri tidak memiliki cukup suara atau presentasi untuk mengusung Anies Baswedan, namun gugatan Partai Buruh sendiri yang dimenangkan atau dikabulkan oleh MK sendiri mengubah konstelasi politik sehingga Anies Baswedan bisa maju dengan diusung oleh partai besar seperti itu untuk maju menjadi kandidat gubernur dan kandidat gubernur atau kepala daerah DKI Jakarta. Sampai sekarang Maggie, kita masih menunggu informasi-informasi terbaru apalagi termasuk briefing yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta sendiri untuk mengatur gimana nanti proses masuk atau jalannya masing-masing kandidat yang akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta sendiri, termasuk tentu saja yang hari-hari pendaftaran paslon, yaitu adalah rekayasa lalu lintas. Karena tentu saja masyarakat DKI Jakarta yang sering akan melintas di wilayah Salemba atau di Jalan Salemba ini akan menantikan bahwa apakah ada rekayasa lalu lintas, mengingat
walaupun dilarang atau dihimbau oleh KPU DKI Jakarta sendiri. KPU DKI Jakarta sendiri tidak boleh ada iring-iringan, namun tentu saja antusias masyarakat di DKI Jakarta ingin mengusung setiap pasangan calonnya, mengantar pasangan calonnya untuk datang ke KPUD Jakarta atau mendaftar di KPUD Jakarta ini tidak bisa kita bendung tentu saja. Apalagi nanti tanggal 28 Agustus, Megi, bahwa Ridwan Kamil dan juga Suswono dikabarkan akan diiringi oleh Gerindra, karena beberapa waktu lalu saat memberikan rekomendasi, Muzani sebagai sekjen Gerindra sendiri mengatakan akan mengadakan iring-iringan atau arak-arakan membawa atau mengiringi Ridwan Kamil. Bahkan dia mengatakan kalau bisa dari Bandung menuju ke Jakarta, semua Gerindra, anggota Gerindra atau pengurus Gerindra akan membawa Ridwan Kamil menuju ke KPUD Jakarta. Seperti itu, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan pendaftaran calon kepala daerah. Terima kasih Iring Wardani atas laporan Anda dari KPUD Jakarta. Selamat bertugas kembali.